Baik semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Zuhatu, good morning, selamat pagi semuanya. Pertama, saya memohon maaf karena belum bisa mengajar kelas secara langsung dikarenakan saya sedang ada kesibukan di luar ya. Tapi minggu depan kita sudah luring di sekolah sama seperti mata pelajaran lainnya. Baik, seperti yang kalian tahu, ini adalah kelas bahasa Prancis di mana tentunya kita mempelajari soal bahasanya ya. Kita bertemu sekali seminggu pada hari Jumat dengan waktu 2 jam pelajaran atau 90 menit dari pukul 7 sampai 8.30. Dikarenakan ini sudah hari kelima semenjak awal masuk sekolah, saya yakin kalian sudah dibimbing untuk memilih ketua kelas ya. Untuk ketua kelasnya, saya mohon setelah kelas ini hubungi saya untuk kita mendiskusikan pembuatan grup kelas untuk mata pelajaran saya. Untuk sekarang, silakan pimpin teman-temannya untuk melaksanakan doa serta salam seperti biasanya dulu aja ya, karena ini masih awal pertemuan kita. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ketua kelas beserta murid-murid sekalian yang udah semangat dan antusias ya. Ya, mungkin ini advantage juga ya dari mengajar pagi, everyone is still full of energy. Nah, sekarang saya izin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Rahma Zahra Putri Listira dan saya akan bimbing kalian di mata pelajaran bahasa Prancis selama 1 tahun ini. Kalian harus memanggil saya dengan sebutan Madam yang bermakna ibu atau orang yang sudah menikah dalam bahasa Prancis. Kalau di luar kelas bisa panggil Madam Rahma atau Madam Ama, supaya bisa jadi identitas yang membedakan Madam dengan guru bahasa Prancis lainnya di sekolah ini. Nah, sekarang Madam akan mengabsen kehadiran kalian sesuai dengan absen yang Madam punya. Untuk siswa yang Madam panggil namanya, mohon tekan fitur raise hand, lalu open cam serta mic kalian untuk memperkenalkan diri dengan menyebut nama lengkap, nama panggilan, tempat tinggal, dan kata-kata mutiara yang membuat kalian semangat menimba ilmu. Oke, saya mulai ya. Oke, sudah semua. Sekarang dikarenakan kita masih di pertemuan pertama, di mana kalian belajar bahasa Perancis dari nol, Madam akan memperkenalkan kalian dengan kenapa sih kita tuh perlu belajar bahasa Perancis, buat apa. Lalu setelah itu Madam juga akan memperlihatkan kalian beberapa hal yang menarik dari negaranya, seperti tempat wisata, kultur. Nah, untuk ini Ibu izin share screen terlebih dahulu sebentar ya. Oke, supaya semuanya lebih baik juga, saya mohon izin untuk tidak on cam. Oke, baik. Nah, pertama, Ibu jelasin dulu kenapa sih kita tuh harus belajar bahasa Prancis. Yang pertama, bahasa Prancis merupakan bahasa yang romantis. Kenapa? Soalnya udah banyak penutur yang mengakui bahwa bahasa Prancis adalah bahasa yang paling romantis di dunia. Pengucapan dan nadanya itu khas dan ya terdengar romantis aja gitu. Lalu yang kedua merupakan bahasa resmi. Nah, bahasa Prancis menjadi bahasa yang banyak dituturkan di dunia. Bahasa Prancis juga menjadi salah satu bahasa resmi urutan kedua dari 6 setelah bahasa Inggris di Organisasi Hubungan Internasional PBB. Dan yang terakhir, bahasa Prancis juga merupakan bahasa di dunia kerja. Nah, di sini menurut Jean Benoit Nadu, menguasai bahasa Prancis adalah aset pembangunan ekonomi. Dilansir dari danacita.co.id, Prancis menjadi pusat target dan mitra ekonomi utama. Bahkan di gelar lainnya, Prancis sebagai negara dengan ekonomi terbesar dan termaju di dunia. Kemampuan bahasa Prancis bakal ngasih kita kemudahan untuk mendapatkan kerja di pasar internasional. Nah, tentunya menarik banget kan? Nah, ini tuh plusnya dari belajar bahasa Prancis. Hal ini juga bisa mempermudah kita ya kalau nanti berwisata ke sana tentunya. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan tambahan ya. Kenapa sih kita tuh harus banget mengunjungi Prancis? Ada apa di sana, Madam? Sekarang biar Madam liatin ya, tempat-tempat wisatanya.
Nah, yang pertama ini nggak mungkin nggak tahu ya. Pasti pernah lihat seenggaknya di buku atau enggak di TV. Nah, di slide awal ini ada foto dari Menara Eiffel. Bangunan ini ikon tempat wisata di Paris, salah satu monumen terkenal dan penting bagi Prancis. Selain bisa menikmati pemandangan dari Menara Eiffel yang ya besar banget gitu jaraknya dari kejauhan, kita juga bisa menikmati pemandangan indah kota Paris dari atas menara. Jadi kita bisa naik juga ke Menara Eiffel ini. Di tingkat kedua dari Menara Eiffel juga, kita bisa menemukan restoran Le Jules Verne yang terkenal sama menu steaknya, yang tentunya enak ya. Nah, selanjutnya di sini ada foto dari Museum Louvre. Nah, ini tuh objek wisata museum hits yang populer sama piramid kacanya yang ikonik nih. Kayak di sini ya kelihatan ini bentuknya piramid tapi dari kaca. Nah, bangunan ini tuh dulunya di masa pemerintahan Raja Philip II tuh adalah sebuah benteng. Sekarang Museum Louvre jadi rumah untuk ratusan ribu karya seni dunia yang legendaris. Mulai dari koleksi peninggalan Mesir kuno sampai peradaban Yunani yang bisa ditemui di tujuan wisata ini. Nah, selain karya seni dan artefak bersejarah, arsitektur dari bangunannya juga menawan banget. Perpaduan arsitektur klasik yang elegan dan juga modern dan mewah. Jadi nanti kalau ke sini juga kalian bisa foto-foto ya. Dan yang terakhir yang mau Madam liatin itu foto dari Istana Versailles. Nah, karena banyak rekam jejak sejarah kerajaannya, ada banyak peninggalan monarki yang bisa dikunjungi saat liburan ke Prancis. Salah satunya ya istana ini. Ada di daerah suburban dari kota Paris yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Objek wisata Prancis bersejarah ini bakal memanjakan kita dengan kemegahan arsitektur dan juga suasana khas kerajaan yang memukau. Nah, selain kemegahan istana, saat mengunjungi tempat wisata di Prancis ini, kita juga akan dipandu dan diceritakan sejarah panjang kerajaan Prancis serta fakta-fakta menarik seputar istana ini. Oke, selanjutnya di slide ini, Madam bakal ngejelasin sedikit soal kebudayaan ikonik dari Prancis, yaitu dari etikanya, makanan, dan juga fashionnya. Untuk di etika, Prancis itu umumnya orang-orangnya biasanya berperilaku sopan dan cenderung diam. Orang juga diharapkan berbicara tenang, terutama ketika makan di restoran. Ya, terus untuk makanannya, Prancis itu terkenal sama makanan-makanan yang berkelas. Kalian bisa lihat mungkin di Google ya, makanan-makanannya tuh estetik gitu. Ini tuh karena orang Prancis sangat menghargai makanan, sehingga makanan apapun dibuat agar terlihat istimewa. Setiap daerah di Prancis juga sama kayak di kita ya, memiliki makanan khas yang disesuaikan dengan bahan lokal yang ada di sana. Terus terakhir di fashion, ini nih, kalian harus tahu Paris itu dikenal sebagai pusat fashion dunia, bukan lagi di benua Eropa ya. Banyak rumah mode papan atas berpusat di Paris yang pastinya kalian semua juga udah pernah dengar gitu. Seperti Dior, Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Nah, orang Prancis terbiasa sama gaya pakaian yang modis, mewah, dan terlihat profesional. Lalu, and we are done untuk kenalan sama Prancis ya. Keren kan hal ini tentunya bakal bikin kalian semangat buat belajar bahasa Prancis. Madam matiin dulu ya share screen-nya. Oke, bentar ya. Mohon tunggu sebentar ya. Maaf harus agak lama. Oke. Hey, Alhamdulillah pembukaan dari pertama ini udah selesai ya. Sekarang kita bakal mulai belajar bahasa Perancis. Tapi jangan khawatir, karena pada awal pembelajaran ini kita masih belajar hal yang mudah, yaitu materi tindak tutur menyapa, salue, berpamitan, prang de congé, dan mengucapkan terima kasih atau remercier.
Nah, di sini apa sih tujuan dari belajar ketiga hal itu, Madam? Nah, sama seperti dalam bahasa lainnya, di awal pembelajaran, pasti kita ketemu sama dialog dari orang-orang yang baru bertemu gitu. Di bahasa Prancis pun sama. Karena untuk menyapa seseorang ketika bertemu, berpamitan, dan sebelum berpisah gitu, terus dan untuk berterima kasih kepada seseorang, itu tuh salah satu etika yang penting dalam berkomunikasi. Ya, kita mulai aja pembelajarannya. Sebentar, Madam izin share screen dulu lagi ya. Ya, tapi sama seperti sebelumnya, saya mohon izin untuk stop video lagi dulu ya. Oke, di sini ada salue, rangkongje, dan remercier ya. Nah, pertama di sini ada gimana caranya menyapa atau salue. Nah, ada beberapa yang Madam ingin kalian tulis dan hafalkan, sama seperti yang lainnya nanti ya. Pokoknya harus kalian catat di buku dan juga usahakan buat dihafalkan ya. Nah, pertama di sini ada bonjour, bonjour, yang artinya good morning, good afternoon, dan good evening. Lalu ada bonsoir, yang artinya good night. Ada juga salut. Ini tuh maknanya hai atau sapaan yang digunakan dalam situasi informal seperti ke teman ya. Nah, selain menyapa, di sini ada juga gimana cara kita menanyakan kabar seseorang dan gimana cara ngejawabnya. Nah, buat menanyakan, kita menggunakan comment allez-vous, how are you? Dan untuk ngejawab, très bien, merci, et toi, I'm good, thank you, and you? Atau juga bisa ça va bien, merci, I'm good, thanks. Oke, selanjutnya, nah di sini ada prendre congé, atau gimana caranya berpamitan. Nah, di sini yang ingin madam kalian hafalin dan catat ada au revoir, goodbye, salut, bye-bye yang digunakan dalam situasi informal juga ya. Bonne nuit, good night, à bientôt, see you tomorrow, à plus tard, see you, à demain, see you tomorrow, à la semaine prochaine, see you next week. Oke, dan yang terakhir ada caranya berterima kasih atau remercier. Nah, di sini lebih dikit ya dibanding sebelumnya. Nah, cuma ada tadi juga ada ya waktu kita menjawab ketika ditanya gimana kabar kita, yaitu merci beaucoup, thank you very much. Dan di sini juga ada merci. Sebenarnya merci dan merci beaucoup itu sama ya, cuma mungkin merci beaucoup itu lebih lengkap lagi gitu kayak thank you very much. Kalau merci itu cuma thanks. Terus untuk menjawab terima kasih ada juga je vous en prie, you're welcome, dan ada deriang yang digunakan dalam situasi informal tapi artinya masih sama ya seperti je vous en prie. Terakhir, nah di sini ada contoh dialognya ya antara Lina dan Ludovic. Jadi A itu Ludovic dan B itu Lina. Nah, sekarang Madam akan bacakan dulu, lalu nanti setelah ini Madam minta dua orang relawan buat kita coba mempraktekkan dialog ini ya. Bonsoir Lina, bonsoir Ludovic. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et toi? Ça va bien? Merci. À demain Lina, à demain Ludovic. Nah, oke, sekarang siapa yang mau jadi relawan? Oke, makasih ya. Kita langsung mulai aja. Oke, merci beaucoup untuk yang udah bantu Madam. Sekarang Madam ingin kalian membuat kelompok berdua-berdua ya. Karena jumlah muridnya pas ya, 30 orang harusnya karena hari ini saya lihat hadir semua, cukup ya, dua orang. Nah, sekarang
Tugasnya tuh kalian lakukan latihan keterampilan. Pertama kalian bikin dialog singkat, boleh lihat aja contohnya kayak di sini ya. Cuma mungkin lebih diubah-ubah lagi supaya beda-beda ya, variatif. Lalu nanti Madam panggil nama salah satu dari kalian ya, secara acak, dan Madam kasih 5 menit. Nanti raise hand berdua untuk dinilai keterampilannya dengan praktek dialog. Singkat aja ya, gak usah panjang-panjang. Yang penting apa yang Madam ajarkan ada. Oke, Madam mulai dari sekarang 5 menitnya. Silahkan. Oke. Baik semuanya, karena kita udah di penghujung kelas dan tadi kita sudah mempelajari soal kata-kata yang digunakan untuk tindak tutur menyapa, salue, berpamitan, prangdrokongje, dan mengucapkan terima kasih, remercie. Jangan lupa untuk diterapkan dan biasakan supaya tidak hilang apa yang sudah dipelajari tadi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari materi seprezongte atau bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Kalian boleh mulai mencari-cari dulu secara mandiri apa aja sih yang biasanya kita gunakan untuk berkenalan dan lain-lainnya. Oke, menutup kelas hari ini. Merci beaucoup pour votre participation. Terima kasih atas partisipasi kalian. À la semaine prochaine. See you next week. Silakan untuk ketua kelas pimpin teman-temannya untuk salam dan berpamitan ya. Oke, Madam, persilahkan.